Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Haza di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sob, kali ini saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh Mbak Nafila. Nah sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, agar channel ini lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa banyak cakap lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebut saja Aryo. Aryo biasa bermain dengan teman-temannya di depan rumah Pak Doyo. Aryo tipe orang pemberani dan arogan. Saking beraninya, dia pernah bersembunyi di makam yang angker, tempat di mana dikuburnya para korban pesugihan atau para pelaku pesugihan. Untuk desanya mungkin berbatasan dengan daerah Pemalang. Desa itu diapit oleh sawah yang sangat luas. Sebut saja Desa Arjo. Konon, desa itu sering meneror desa sebelah, yang tak lain adalah Desa Seridu, dengan mengganggu anak-anak kecil. Aryo ini berada di Desa Seridu dan memang faktanya, Desa Seridu lebih maju dibanding Desa Arjo. Kok bisa? Karena rata-rata hasil pertaniannya selalu berhasil. Ternak juga sebagai tempat transit para pendatang yang akan melanjutkan ke daerah Batang atau Pekalongan Utara. Aryo bermain dengan temannya yang kala itu berjumlah 5 orang. Padahal orang tuanya telah memperingatkan untuk tidak bermain setelah azan maghrib. "Jangan pulang lagi, tidur di luar," ucap Bu Cici, ibunda Aryo. Aryo hanya tertawa dan berlari tanpa memikirkan ada bahaya yang akan mengancamnya. "Siapa yang jaga?" tanya Aryo. "Adit, ayo sembunyi." Adit berjaga. Dia menutup matanya dan berhitung hingga 50. Sandarannya adalah tembok Pak Doyo. Aryo, Rohim, Sastro, dan Rusman bersembunyi. Namun mereka berpencar ketika berada di belakang rumah Pak Dodo. "Kamu yakin bakal sembunyi di sini?" tanya Rohim. "Bagaimana lagi? Yang penting jangan ketahuan," ucap Sastro. Mereka bingung, sedangkan hitungan sudah mencapai 30. Aryo dan yang lain masih belum tahu tempat bersembunyi mana yang cocok untuk mereka. "Aku di kandang sama Rohim. Aryo sama Rusman di mana?" Aryo langsung berlari menuju pohon salak yang tumbuh liar di dekat kandang. "Yuk, mau kemana?" "Tunggu dulu," tanya Rusman. "Man, jaga anak itu," ucap Rohim. Rusman berlari mengejar Aryo yang sudah bersembunyi. Entah mereka tahu atau tidak, orang tua dari mereka mencari kesana kemari. Tampaknya teror pocong ireng atau pocong hitam itu akan segera dimulai. "Pak, Aryo belum datang," ucap Bu Cici. "Di mana?" tanya Pak Subhan. "Rumahnya Pak Dodo," jelas Bu Cici. "Susul sekarang," jelas Pak Subhan. Sementara itu, Adit mencari mereka yang bersembunyi. "Di mana yo? Di belakang kali ya," ucapnya. Adit mendengar suara hentakan kaki di kandang kambing. Pikirannya ada orang yang bersembunyi di situ. Adit mendekati secara perlahan. Langkah kakinya dipelankan. Dia menghindari menginjakan kaki di ranting kering, dedaunan dan juga bekas botol yang berserakan. Begitu Adit telah berada di bibir pintu kandang, dia mendapati 2 orang yang sedang menundukkan kepala. "Apa tidak bau sembunyi di sini? Hahaha." Adit berlari ke arah depan rumah Pak Dodo sembari berteriak, "Apel!" Sastro dan Rohim telah ketahuan. Kini menyisakan Aryo dan Rusman.
Halah, muda ya, ucap Sastro. Carikan 2 lagi, sambung Rohim. Dengan perasaan bangga, Adit mencari Aryo dan Rusman di sekitaran kandang. Sastro dan Rohim segera berdiri dan menyambut kedatangan Pak Subhan serta Bu Cici. Nak, Aryo di mana? Sastro dan Rohim saling gugup. Mereka berdua seperti terpojokan ketika pertanyaan itu dilontarkan kepadanya. Sementara itu, Adit mendapati sesuatu di pohon salak yang berdekatan dengan kandang kambing itu. Di situ, Adit melakukan hal yang sama. Dia berjalan dengan pelan dan menghindari dedaunan serta ranting kering. Rusman dan Aryo masih bertahan di tempat itu. Mereka tak tahu bahwa pohon salak itu merupakan awal kemunculan pocong ireng yang pernah diketahui oleh warga sebelumnya. Man, banyak nyamuk, ucap Aryo. Keluar aja yuk, ajak Rusman. Aryo hanya menepuk tangannya untuk menangkap nyamuk. Namun, dia merasakan ada endusan napas yang sangat berat. Bau busuk seperti daging terbakar tercium. Bau apa ini, Man? Rusman merasakan hal yang sama. Mereka berdua bersamaan menatap ke belakang. Ketika dilihat, pocong ireng. Rusman berlari meninggalkan Aryo, sedangkan Aryo hanya berdiam menatap wajah buruk pocong itu. Ampun, ucap Aryo. Rusman yang keluar dari tempat ia bersembunyi mengagetkan Adit. Kenapa kamu teriak-teriak? Ucap Adit. Ada pocong hitam, ucap Rusman. Aryo mana? Tanya Adit. Lah tadi di belakang. Rusman bingung. Dia berlari ke arah depan rumah Pak Dodo. Adit menyusul Rusman dari belakang. Dia juga tak ada pikiran untuk menyelamatkan Aryo. Teriakan Rusman membuat Pak Subhan dan Bu Cici bertanya-tanya. Nah, ada apa? Tanya Pak Subhan. Pocong ireng. Aryo ada di mana? Aryo tertinggal. Aku takut. Di mana? Tanya Pak Subhan. Pohon salak. Pak Subhan langsung berlari. Sementara itu Bu Cici menyuruh mereka untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Beberapa warga mulai membukakan pintunya. Dia bertanya-tanya dan apa yang sedang terjadi. Mengapa anak-anak masih berkeliaran di luar rumah? Ayo aku bantu, ucap beberapa warga. Para warga berduyun-duyun menuju pohon salak sembari membawa lentera atau damar. Hal yang serupa dirasakan Pak Subhan. Dia masih mencari Aryo di pepohonan salak. Aryo. Pak Subhan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tubuh Aryo yang tergeletak di antara dedaunan yang berserakan. Tepat di antara apitan pohon salak yang digunakan sebagai tempat bersembunyi Rusman dan Aryo. Badanmu panas, Nang, tangis Pak Subhan. Kala itu tubuh Aryo seperti orang yang terkena racun, membiru, bengkak. Sesekali tubuhnya bergerak-gerak, matanya masih melotot tajam ke arah yang tak dituju. Pak Subhan segera mengangkat tubuh Aryo sambil menangis. Para warga yang baru saja datang menanyakan sesuatu yang terjadi. Mereka membantu Pak Subhan untuk membawa Aryo ke rumah. Keadaan menjadi kacau. Seluruh warga desa menuduh bahwa perbuatan keji ini adalah hasil rencana sempurna yang dikirimkan salah satu warga sebelah dengan menjadikan anak kecil sebagai korban. Dengan perantaranya adalah pocong ireng. Atas saran beberapa warga, diundanglah kiai di kampungnya untuk menyembuhkan Aryo. Belum ditumbalkan, masih bisa selamat, ucap kiai itu. Lalu bagaimana Pak caranya mengembalikan Aryo? Tanya Pak Subhan. Kiai itu keluar rumah. Dia menatap bulan di langit sembari memainkan tasbihnya. Rumahmu ke arah barat? Tanya kiai itu. Betul Kiai, jawab Pak Subhan. Para warga keluar dari rumah dan mengikuti arahan dari kiai itu. Dengarkan, pocong ireng itu akan datang lagi. Jangan ada yang keluar rumah. Bawa masuk seluruh barang-barang kalian yang ada di luar rumah.
sandal, pakaian atau apapun, bawa masuk ke dalam, lalu pasang potongan bambu kuning di depan rumah jika rumah menghadap ke arah barat. Jelas kiai itu, para warga mengiyakan. Belum sampai di situ, kiai itu mengisyaratkan untuk seluruh keluarga Pak Subhan agar mendatangi rumahnya selama 7 hari, lalu membacakan Al-Quran selama 7 hari berturut-turut, agar Aryo bisa sembuh seperti semula. Tidak boleh terputus. Pagi, siang, malam, pagi, itu aturannya. Jika terputus, maka Aryo bisa saja tidak selamat. Kiai itu menilai dengan tepat tindakannya agar menjadi bahan renungan bagi tiap warga, bahwa segala sesuatu bila tidak dilakukan dengan halal, maka jatuhnya adalah kehancuran. Atas saran Kiai, para warga yang rumahnya menghadap arah barat mulai memasang bambu kuning di rumahnya masing-masing. Untuk Aryo sendiri, dia tidak dalam keadaan meninggal, juga tidak dalam keadaan hidup. Katanya masih di awang-awang. Sesekali kakinya dipegang, dia akan bergerak dan meronta-ronta kesakitan. Namun, jika tidak, dia seperti orang mati, diam, kaku, dan tak berdaya. "Nak, cepat sembuh. Mamamu tidak kuat melihatmu seperti ini," ucap Pak Subhan. Bu Cici kabarnya selalu menangisi Aryo. Tubuhnya mulai kurus. Matanya sembab, namun di sela-sela itu, dia tetap bersikukuh untuk mengamalkan amanat yang telah diberikan oleh kiai itu. Tiap hari rumah Pak Subhan dibacakan Al-Quran. Apa jadinya bila gagal? Ya, si Aryo bisa saja meninggal dan dijadikan tumbal. Tapi pada dasarnya, tumbal itu bukan mengarah pada Aryo. Aryo hanya kaget ketika melihat pocong ireng itu, tepat berada di belakangnya. Seharusnya dia berlari mengikuti Rusman, namun dia hanya tertunduk diam dengan terus menatap wajahnya. Alhasil, Aryo terkena sawan dengan badan yang membiru, bengkak. Setelah ditelusuri, ternyata pocong ireng itu mengganggu warga yang notabene mempunyai garis perjalanan karir yang cukup baik. Seperti ladang yang luas, sawah yang berhektar-hektar, kambing yang sangat banyak, rumah gedong, toko sembakau yang ramai, atau pengusaha lainnya. Pak Subhan dan Kiai itu saling bertukar pikir. Sudah 3 hari semenjak kejadian Aryo, warga tampak hati-hati dan waspada. Namun, pocong ireng itu belum ada tanda-tanda kehadirannya. Apakah ini semua palsu? Jika palsu, nanti kita lihat di ujung hari anakmu, tepatnya malam ke-7, dia akan datang menengok kembali rumahmu, ucap kiai tersebut. Tanpa dirasa, warga yang menilai itu adalah mitos memutuskan untuk melepaskan bambu kuning dari depan rumahnya. Warga kehabisan akal. Inilah yang terjadi ketika ideologi polos disuntikan dengan nalar yang asal jepret. Warga yang asal percaya menjadi pemberontak. Bodoh amatan, bahkan tak peduli mitos kuno itu. Pikirannya, mana ada pocong membunuh manusia. Tepat di malam ke-7, suara lantunan ayat suci Al-Quran masih menggema di rumah Pak Subhan. Kiai itu agak santai dan duduk di depan rumah Pak Subhan. Mencari tumbal, ucap Pak Subhan. Bisa jadi, tapi bukan itu tujuannya. Jelas Pak Kiai. Lalu, apa tujuannya? Tanya Pak Subhan. Menghancurkan, ucap Pak Kiai itu. Malam ke-7, para warga keluar rumah seperti halnya malam-malam biasa. Tidak peduli mara bahaya atau keadaan yang sedang dalam keadaan waspada. Semua tampak biasa-biasa saja. Tepat tengah malam menuju pergantian hari, pocong itu menampakkan diri di antara rimbunan pohon pisang. Pak Kiai itu langsung berdiri sambil memegangi tasbihnya. Orang rumah keluar untuk melihat lebih jelas pocong ireng itu. Walah, rumah itu tidak ada bambu kuningnya, ucap Kiai itu. Pocong itu menghilang dengan sekejap. Kiai itu langsung memasuki pemukiman warga yang berada di dekat pohon pisang.
Terdata 3 rumah yang sandal, baju, dan barang-barangnya terjilat. Ternyata pemilik rumah itu adalah orang-orang yang mempunyai sawah yang luas. Kiai itu segera menggedor rumah yang sudah terjilat pocong ireng. Beliau juga menyembunyikan barang-barang yang sudah terjilat. "Oh, Pak Kiai, loh, sendalku di mana?" tanya Pak Sukri, orang kaya di desa itu. Pak Subhan yang melihat tingkah aneh Kiai itu langsung mendekatinya. Tampaknya ada sesuatu yang mengganjal. "Di mana bambu kuning itu?" "Tak buang, tidak dipakai," ucap Pak Sukri dengan santai. Kiai itu langsung memukul wajahnya dengan tasbih. "Sakit, Pak, kenapa?" Itu tuh apa?" Sandal, baju, handuk yang telah terjilat pocong itu mengeluarkan asap. Bekas jilatan pocong ireng itu terdapat cairan hitam yang kemungkinan bisa menjadi sumber untuk membunuh korbannya. "Pak Kiai, itu apa?" tanya Pak Subhan. "Cairan ini yang menyebabkan kematian korbannya. Jika orang yang tidak tahu cairan yang tertempel lalu memakainya, maka dia akan menjadi korban tumbal pocong ireng itu," jelas Kiai itu. Kiai itu mengelilingi pemukiman warga. Lebih tepatnya, dia akan cek seluruh rumah warga yang tidak terpasang bambu kuning, yang fungsinya untuk menangkal dan mencegah pocong ireng itu menjilati barang-barang yang berada di luar rumah. Terdapat 20 rumah warga yang sandalnya dibuang oleh Kiai itu. Katanya, sandal itu telah terjilat langsung oleh pocong ireng itu karena tidak memasang bambu kuning. "Selama 1 bulan, jika tidak mendapat korban, si pelaku akan menampakkan diri," ucap Kiai itu. Keesokan harinya, atas keberhasilan dan keteguhan hati dari keluarga Pak Subhan, Aryo sehat seperti biasanya. Kata dia, "Aku ditahan di suatu tempat, lalu dicambuk dan disuruh menjawab siapa pemilik rumah yang kaya raya. Aku hanya menjawab 3 saja. Salah satunya Pak Sukri." Semua tampak normal, namun masih dalam ranah waspada. Rumah Pak Subhan menjadi ramai semenjak Kiai itu sering berkunjung ke rumahnya. "Sudah hampir 1 bulan, dia belum muncul juga. Han, maukah kamu saya beri tugas?" tanya Kiai itu. Siap Kiai," jawabnya. "Datangilah rumah A, blok A. Ciri-cirinya rumah bertingkat. Kamu hanya lewat saja, tidak usah menatap jendela sebelah kanan. Di situ kamarnya." Pak Subhan langsung menuju desa Arjo yang bersebelahan dengan desa Seridu. Dalam kunjungannya, dia teringat bahwa rumah itu hanya satu-satunya yang bertingkat. Tidak ada rumah lagi yang lebih mewah darinya. Pak Subhan ingat perkataan Kiai itu, "Hanya lewat, jangan menatap jendela sebelah kanan," karena itu kamarnya. Desa itu sangat sepi, sedikit sekali aktivitas warganya. Warga di sana rata-rata pergi keluar daerah untuk bekerja di sana. Sedikit sekali yang memiliki sawah, dan pastinya warga di sekitaran desa akan melakukan apa saja agar bisa hidup. Salah satunya adalah pesugihan. Ketika mencari-cari rumah yang dituju, Pak Subhan melewati sebuah rumah mewah, namun di dalamnya terdengar keributan luar biasa. Pak Subhan tidak mau menguping, dia terus berjalan dan pura-pura tak tahu. Dia hanya mendengar segelintir ucapan dari seorang laki-laki itu. "Kiai bangsat," ucap laki-laki yang berada di rumah tingkat itu. Pak Subhan segera berlari karena informasi ini sangat penting dan harus disampaikan. Keringat dingin kala itu mengucur sangat deras, antara hidup dan mati mendengar ucapan laki-laki itu. Jika dia ketahuan karena mendengarkan sedikit dari ucapannya, bisa-bisa Pak Subhan akan diteror kembali. Karena desanya bersebelahan, 10 menit berlari pun sudah sampai. "Sudah ketemu?" tanya Kiai itu. "Sudah Kiai." "Istirahatlah, besok rumah itu akan terbakar. Tapi sebelum itu, dia akan datang ke sini untuk menyerang lagi," ucap Kiai itu. "Mau apa lagi Kiai?" tanya Pak Subhan. "Menghancurkan," ucap Kiai itu. Selepas itu, Kiai itu mewajibkan untuk memasang bambu kuning di setiap rumah.
Bukan hanya kepada rumah yang arahnya menghadap barat, tapi seluruh rumah. Katanya pocong ireng itu akan meneror dan melakukan apa saja agar bisa mendapatkan korban. Semua pintu ditutup. Seluruh barang seperti sandal, baju, handuk, sepeda, motor, atau apapun dimasukkan ke dalam rumah. Uniknya rumah zaman dulu, tampak depan sempit ketika masuk ke dalam luas. Beberapa warga lainnya memilih untuk menemani Pak Subhan dan Pak Kiai yang sedari tadi menunggu kedatangan pocong ireng itu. Seluruh rumah telah mematikan damarnya, hanya satu damar yang menyala. Rumah Pak Subhan seorang. Bambu kuning berjejer rapi di depan rumah. Tangisan bayi di malam hari memecah kesunyian malam. Sepertinya pocong ireng itu benar-benar datang. Kambing milik Pak Doyo memekikkan suara sahutan tanda bahaya. Hewan-hewan di sekitaran desa Seridu seperti memberikan sinyal akan kedatangan pocong ireng itu. Dia akan datang membawa dendam padaku. Aku telah menggagalkan pesugihannya, ucap Pak Kiai. Pak Subhan menengok orang rumah. Ternyata sudah pada tidur. Aryo tidur bersebelahan dengan istrinya, Bu Cici di kamar depan. Saudara-saudara yang ikut serta dalam membacakan Al-Quran untuk Aryo sudah pulang sebelum teror pocong ireng ini muncul lagi. Semuanya aman, tinggal melihat langkah apa yang akan diambil oleh pocong ireng itu. Tepat ketika bulan purnama berada di atas kepala, sinarnya menerangi rumah warga pepohonan. Pocong ireng itu muncul di pohon pisang dekat rumah Pak Sukri, pemilik sawah yang amat luas. Kiai itu segera membacakan sesuatu di tasbih miliknya. Apakah semua rumah terpasang bambu kuning? Jika belum, segera dipasangkan, saran Kiai itu. Sudah Kiai, jawab warga. Pocong ireng itu menghilang. Tampaknya dia menuju pemukiman warga. Namun sayang, usahanya sia-sia. Seluruh rumah telah terpasang bambu kuning. Tidak ada satupun celah untuk masuk dan menjilati atau meludahkan air liurnya kepada barang atau apapun. Pak Kiai sudah selesai, tanya Pak Subhan. Tunggu sampai pagi. Semua berjalan dengan lancar hingga azan subuh menggema. Suara kentongan yang terbuat dari bambu telah dipukulkan oleh beberapa warga. Pocong ireng itu gagal mengambil korbannya. Pagi harinya, banyak warga Arjo yang keluar rumah untuk memadamkan api di rumah tingkat yang pernah dikatakan oleh Kiai itu. Rumah itu adalah pemilik pocong ireng sebagai pesugihan. Pemilik pocong ireng ini menolak untuk menukarkan keluarganya demi tumbal yang harus diserahkan selama 1 bulan terakhir. Sebagai gantinya, rumah itu terbakar karena menolak perjanjian yang harus disepakati. Rumah dan segalanya yang ada di dalamnya merupakan hasil pesugihan. Tak ada yang tahu bagaimana nasib pemilik pocong ireng itu. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan perbuatan di luar norma kehidupan, alam dan agama, maka kehancuran yang akan didapatkannya. Di tempat lain, tepatnya di salah satu desa yang ada di Banjarmasin. Jika ingin melihat keindahan desa itu, lihatlah sungainya. Cahaya matahari yang terpantulkan ke sungai itu akan menciptakan goresan pelangi di sisi sungai. Mungkin beberapa warga Banjarmasin tidak asing dengan kata Sungai Rahayan. Sungai nan indah dan menyegarkan mata ini sebagai pokok utama mata pencarian desanya. Udang dan ikan yang melimpah menjadikan warga tiap kali berburu mencarinya untuk dijadikan lauk pauk atau sekedar dijual kembali ke pasar. Pesonanya yang indah menjadikan sungai ini seringkali menjadi pusat pariwisata dengan arum jeramnya yang menantang nyali. Namun pernahkah berpikir, dahulu sekali sungai ini sempat diusukan dengan awal kemunculan dari pocong ireng. Ayamku hilang terus, siapa yang ngambil? Ucap Pak Agi sambil melihat posisi kandangnya yang telah terbuka semenjak pagi tadi. Bulu-bulu ayam berserakan di sekitar kandang. Walau hanya satu saja yang tergondol maling, namun sudah 2 pekan terakhir,
banyak ayam yang kerap kali kemalingan. Warga mengira ayam yang menghilang dimangsa musang yang lapar, atau ular yang berseliweran di sekitaran pepohonan kelapa. Namun, tidak ada tanda-tanda tercabiknya ayam itu. Baik darah yang berceceran atau suara ayam di pagi hari sekitar jam 3 pagi. Hilang lagi, maling itu, tambah Pak Koko. Ayammu habis berapa? Tanya Pak Agi. Sudah habis, kesal Pak Koko. Hahaha, saya sisa kotorannya, mau. Canda Pak Agi. Mitos hilangnya ayam ini diduga bersamaan dengan kemunculan makhluk yang tak kasat mata berbadan besar, dengan taring dan cakar yang pernah muncul di Sungai Rahayan. Dimakan sama gede dhuwur kayaknya, ucap Pak Koko. Tidak mungkin, itu ayam tidak bunyi, sanggah Pak Agi. Namun Pak Agi dan Pak Koko tidak ada keinginan melapor ke balai desa. Kesannya sangat lebay jika dibesar-besarkan. Zaman dulu sangat menjaga citra apabila ada kehilangan, tidak mempersulit, walaupun dampaknya terkena dirinya sendiri. Tapi benar-benar mandiri dan tidak sepenuhnya masalah dilimpahkan kepada balai desa. 2 pekan berlalu, isu kehilangan ayam sudah dirasakan oleh Pak Kepala Desa sendiri. Ayamku kok habis, ucapnya. Semua warga mengira ayam yang diambil adalah ayam yang layak dijual ke pasar. Akhirnya atas kesepakatan bersama, Pak Kades mengimbau kepada seluruh warganya agar diterapkannya sistem penjagaan di tiap malam, hingga pagi hari sampai sudah berkumandang. Alasan diterapkannya penjagaan itu, agar misteri tentang hilangnya ayam di desa itu bisa diketahui dengan gamblang dan jelas. Hal ini berlaku kepada seluruh desa di sekitarnya juga, karena isu ini sudah tersebar luas. Lalu, mengapa waktu subuh menjadi patokan? Jawabannya sederhana. Jika yang mengambil ayam adalah sosok gede dhuwur yang pernah dimitoskan itu, maka tidak akan lama lagi pergerakannya dan mudah dibuatkan pagar gaib, agar tidak pernah masuk lagi. Tapi jika yang mengambil maling, pagar gaib pun percuma dibentuk. Maka dari itu Pak Kades menerapkan penjagaan selama malam hingga subuh. Targetnya adalah menangkap peneror kehilangan ayam yang telah meresahkan warga desa itu sendiri. Hari pertama penjagaan, warga mendapati orang asing yang memasuki desa dengan pakaian serba hitam. Orang itu membawa karung dan senter. Warga mengira itu adalah pencuri sarang semut atau kelelawar di sekitar pepohonan. Namun begitu ditelusuri, orang yang dicurigai itu menuju kandang ayam salah satu milik warga yang kebetulan ayamnya masih utuh selama 2 pekan terakhir. Warga yang mengetahui itu segera meneriakinya. Garong, maling. Kowe kang gondol ayam-ayamku yo. Warga yang berteriak dahulu sebelum bertindak memberikan kesempatan maling untuk berlari sebelum tertangkap basah. Hari pertama dirasakan sangat sia-sia. Ungkapan memperbanyak kerja dibanding ucapan terbukti ampuh dalam menyelesaikan masalah ini. Kegagalan itu menjadi kekalahan pertama desa itu. Mereka menyesal dan mengadukan ini kepada Pak Kades. Pak Kades yang mengetahui ada pergerakan maling akhirnya mencari tahu lebih dalam mengenai terakhir kali maling itu menghilang. Warga menjawab serentak. Sungai Serayu, ucap mereka. Penjagaan tetap dijalankan, jangan sampai ada kesalahan. Usahakan bergerilya agar tidak mencirikan penjagaan ini masih berjalan, ucap Pak Kades. Strategi ini dinilai sangat ampuh dengan kondisi sekitar yang rata-rata pepohonan kelapa yang tumbuh tinggi. Dengan memaksimalkan situasi, seharusnya maling bisa tertangkap jika cara ini direalisasikan di hari pertama penjagaan. Namun maling itu tidak berkunjung lagi. Pak Kades meminta untuk bersabar dan terus melakukan penjagaan. Siapa tahu malingnya muncul di saat penjaga dalam keadaan lowong. Hari ketiga hasilnya tetap nihil. Tepat di hari keempat, maling yang telah lama tidak menyentuh tanah basah yang tersentuh tetesan hujan. Malam tadi muncul dengan pakaian dan perlengkapan yang sama. Warga telah mengetahui maling itu bakal datang di hari itu,
Karena musim penghujan mulai datang, sepertinya ini adalah kesempatan emas bagi mereka agar menangkap maling ayam yang sempat meresahkan warga. Maling itu tampak sempurna, seperti telah ahli. Langkahnya mengendap, pelan tapi santai. Sesekali tatapannya menengok kanan, kiri, depan, belakang. Semuanya terasa aman, padahal warga sedang bergerilya di dekat pohon kelapa. Ketika maling itu hendak mengarungi ayam yang berada di kandang, ayam itu memangkikan suara. Maling itu syok dan memplester mulut ayam itu dengan cepat. Lalu dimasukkannya ke dalam karung yang telah terlebih dahulu disiapkan. Warga yang telah geram melihat tingkah maling itu masih bergerilya di balik pohon kelapa. Mereka menunggu aba-aba untuk mencegatnya. Serasa sudah selesai, maling itu menengok ke kanan kiri, depan belakang, sekitaran. Hatinya mulai tidak tenang ketika hendak memutar balik ke arah yang berlawanan. Para warga keluar dari tempat persembunyiannya. Terjepitlah maling itu tepat di tengah-tengah keramaian warga. Total 15 orang yang mengerumuni maling itu. "Sudah, tidak usah banyak omong, bunuh," ucap warga yang lebih dulu kesal. Para warga menghakimi maling itu tanpa lebih dulu diinterogasi oleh Pak Kades. Mereka menghantam, memukul, menendang maling itu tanpa belas kasihan. Teriakan minta tolong, tangisan, jeritan, rasa sakit, semuanya menjadi hening di tengah malam yang semula damai. Kini menjadi malam akhir bagi perjalanannya. Darahnya berceceran di mana-mana, matanya menghitam dan lebam. Tangannya masih meraba-raba karung yang telah diisi oleh ayam itu. Dari belakang, salah satu warga menghantam kepala maling itu dengan batu cadas, atau seperti batu untuk pondasi rumah. Kepala itu remuk, darahnya mengalir deras dan merambat ke tanah yang basah. Bau amis darah menggantikan bau embun di pagi hari. Maling itu mati di tempat. Malingnya mati. Gila kamu. Terus bagaimana? Jangan sampai ketahuan Pak Kades, bisa mati aku, ucap yang lainnya. Kebetulan waktu itu Pak Agi dan Pak Koko tidak mendapat jadwal menjaga, jadi kematian maling itu berhasil disembunyikan. Lalu bagaimana cara mereka menutup kejadian itu dengan rapi? Karena sia-sia juga untuk memberitahu Pak Kades melihat resiko yang amat besar. Para warga membagi tugas. 5 orang pertama membereskan aliran darah yang merembes di tanah yang basah dengan memberikan tanah liat yang diambilnya dari sekitaran sungai. 5 orang kedua mencari kain kafan, 5 orang ketiga menguburnya. Mereka bekerja dengan cepat agar semua tertata rapi tanpa ada kecacatan sedikit pun. Namun, ada satu permasalahan yang sangat kompleks. Mereka tidak berhasil menemukan kain kafan yang digunakan untuk membungkus tubuh maling itu. Kainnya mana? Tanya warga yang bertugas untuk mengubur maling itu. Tidak ada. Bagaimana ini? Mereka kebingungan mencari kain kafan yang digunakan untuk membungkus tubuh maling itu. Plastik hitam besar, ucap warga. Mereka langsung mencari ke berbagai sudut kantong plastik yang dirasa bisa membungkus mayat si maling ini. Didapatkannya kresek hitam itu dari salah satu rumah warga yang bisa digunakan untuk menaruh pupuk kambing. Kematian yang tidak tenang, prosesi penguburan yang tidak wajar. Alat yang digunakan tidak berkeprimanusiaan, bukanlah hal ini yang menjadikannya membalas dendam. Maling itu dikuburkan di dekat sungai. Tanah yang digunakan untuk mengubur disiram oleh air agar tidak mencirikan seperti kuburan. Selain cerdas, mereka juga pintar dalam mengkondisikan suasana. Lalu, usut punya usut, keluarga korban mengetahui tindakan kurang ajar desa itu. Mereka menuntut balas. Mereka membalas dendam maling itu tepat 1 bulan setelahnya. Maling itu yang berkain kafan dari plastik hitam dijadikan objek untuk menuntut balas dan meneror para warga. Selama masa-masa setelah kematian maling itu, warga desa didatangi berbagai macam sesuatu yang tidak mengenakan. Selain ayam, ternak lainnya juga mati mendadak.
Sawah banyak yang gagal, mata pencarian warga terputus, dan muncullah satu sosok yang meresahkan warga. Pocong ireng itu menampakkan diri di antara pepohonan kelapa, tempat dia dieksekusi secara sadis dan mengerikan. Hal ini menjadi puncak kecurigaan dari Pak Kades. Maling itu tidak tampak, namun mengapa ternak banyak yang mati selain ayam? Sawah banyak yang gagal, teror pocong ireng menjadi-jadi. Apa yang dilakukan oleh warganya selama 1 bulan terakhir? Pak Agi dan Pak Koko yang rumahnya bersebelahan pernah mendapati pocong ireng itu sedang berdiri tegak di belakang pohon kelapa. "Pocong ireng, Dul!" teriak Pak Agi. Pocong ireng itu meneror 15 warga yang ikut dalam penghakiman dirinya. Dimulai dari mengetuk pintu di malam hari, menjilati seluruh sandal dan yang lainnya. Korban demi korban berjatuhan. Banyak dari mereka yang ketakutan jika berjalan di malam hari di dekat pohon kelapa. Pocong itu sering menampakkan dirinya di antara pohon kelapa yang berdekatan dengan tempat dia tergeletak kaku tak berdaya. Korbannya rata-rata anak kecil. Awalnya sakit panas, demam tinggi, lalu merasa takut, dan melihat sosok itu berada di depan jendela sambil menggedor-gedorkan kepalanya. "Pak, itu namanya apa?" Sebelum meninggal, anak-anak desa selalu mengucapkan kalimat itu. Tak terasa hampir 40 hari kematian maling itu. Pak Kades pun mendengar dari salah satu pengakuan warga bahwa maling itu telah dibunuh oleh 15 orang, yang anaknya sebagai korban teror dari pocong ireng itu sendiri. Atas pengakuan warga yang membunuh maling itu secara keji, mereka segera menemui Pak Kades. "Kalian tahu kesalahan kalian apa?" tanya Pak Kades. Ke-15 orang itu hanya terdiam sambil menangis. Mereka menyesal. "Jangan bunuh tubuhnya, jangan siksa tubuhnya, jangan menghakimi," teriak Pak Kades. "Pak, lalu apa langkah yang akan diambil?" tanya Pak Agi. Pak Kades terdiam. "Hubungi Kiai Arif, dia pernah mendapati kiriman seperti ini. Siapa tahu ada jalan keluarnya," pinta Pak Koko. Akhirnya mereka menyetujui untuk bekerja sama dengan Kiai Arif. Tujuannya adalah mencari pelaku dan dalang di balik kiriman pocong ireng ini. Para warga segera mengikuti runtutan kegiatan yang ditetapkan Kiai itu. Pocong ireng itu kiriman dari orang tua korban. Tidak mudah untuk mengusirnya sebelum dendam itu terbalaskan. Namun, kita bisa mencegahnya dengan memasang pagar gaib di setiap sisi desa ini. Tak mudah, namun semoga berhasil. Mereka sholat maghrib berjamaah dengan kiai itu. Setelah itu dilanjutkan membaca tahlil hingga waktu isya. Langkah terakhir adalah menancapkan pagar gaib berupa bambu kuning. Ukurannya seperti potongan pasak kemah, namun itu sangat berguna. Sebanyak 150 bambu kuning itu ditancapkan di setiap sisi hingga menuju sungai Rahayan. Setelah usai, mereka menunggu aba-aba dari kiai itu sendiri. "Pak Koko, nanti kalau pocong ireng itu datang, jangan ada yang berbicara. Biar aku saja yang berbicara. Paham?" ucap Pak Kiai. "Siap, Kiai." Pak Agi dan Pak Koko memerintahkan warga untuk diam. Tepat tengah malam, pocong ireng itu muncul. Namun, dia tidak bisa memasuki pemukiman warga. Bisa dibilang kemunculannya di perbatasan antara desa itu sendiri dengan desa di sebelahnya. Awalnya Pak Kades, Pak Agi, juga Pak Koko tidak mempercayai sosok itu nyata atau tidaknya. Namun, setelah dilihat secara langsung, pocong itu seperti meminta untuk dikuburkan secara layak. Dia melakukan hal itu untuk memberi makan keluarganya yang kesusahan karena harga padi yang melejit tinggi, akibat permainan dari pemilik sawah dengan pemasaran yang dilakukannya. Betapa miris mereka yang kaya tak pernah memandang miskin berorasi. Atas permintaan kiai itu, digalinya makam pelaku maling ayam itu dan digantikannya dengan kain kafan. Dilayakannya seperti manusia pada umumnya. Semenjak itu, isu pocong ireng ini tidak ada lagi. Karena yang menjadikan pocong ireng ini beredar adalah karena permasalahan ekonomi.
Mereka memberi ruang untuk melakukan pesugihan, sehingga pocong ireng ini bisa dikaitkan dengan pesugihan. Jangan menaruh sandal, pakaian, handuk, sepatu, sepeda, ataupun yang lainnya di luar rumah. Semua aturan tercipta karena ada pengalaman yang harus dijadikan pengalaman. Saat itu, kebudayaan menjadi hal yang sangat relevan dan bersifat dinamik di daerah Telur Asin. Dulu, kalau ada kawinan, tari-tarian jadi acara intinya. Penggabungan dari ragam gerak daerah Sunda, Banyumas, Yogyakarta, dan Surakarta. Namun di tengah merebaknya kesenian dan kebudayaan di kota itu, terdapat teror yang mengerikan. Kalau yang mengetuk pintu malam-malam jangan diraukan, ucap Mak Sri. Mak Sri mempunyai anak perempuan yang baru saja menikah. Namanya Lili. Selang 3 bulan pernikahannya, Lili dikabarkan mengandung bayi hasil pernikahannya dengan pemuda asal Jakarta bernama Bram. Mungkin nikah muda bukan hal yang lumrah untuk zaman dahulu. Asalkan ada kemantapan di antara keduanya, pernikahan bisa dilangsungkan atas dasar suka sama suka. Mak Sri mengingatkan kepada Bram agar menjaga Lili ketika maghrib mulai bergema. Saat itu orang yang hamil sangat mempercayai mitos yang beredar. Pocong ireng sendiri baru diketahui ketika salah satu warga yang tak sengaja melihatnya di depan rumahnya. Pocong ireng itu mencari tumbal. Incarannya yang terutama adalah bayi yang dikandung oleh ibu-ibu hamil di desa itu sendiri. Banyak wanita hamil yang stres, ada yang keguguran, kontraksi yang berlebihan, bahkan memutuskan untuk pindah rumah dan hidup di daerah lain, agar teror itu tidak merebak dan mengganggunya secara terus-menerus. Secara berkala, mereka yang percaya akan pesugihan mengira pocong ireng ini jadi-jadian dan hanya bisa dilepaskan kedoknya jika kedapatan perbedaan di antara kehidupan sosialnya. Konon, si pelaku atau pocong ireng ini memainkan perannya dari kejauhan dan tirakat dari luar kota. Bisa dibilang dia melakukan persetujuan dengan mengorbankan seorang untuk awal terjadinya kerjasama di antara demit dan juga dirinya. Apa persyaratannya? Si pelaku harus mendiami dan bertirakat di salah satu gunung di Jawa Barat. Lalu dia harus menyetubuhi putrinya secara keji. Sesudah itu, dia memaksa putrinya untuk meminum darah ayam cemani hitam yang digorok lehernya menghadap timur, di tempat yang tak pernah diketahui letaknya. Jika sudah, si putri anaknya tidak boleh keluar rumah sebelum waktu yang ditentukan. Mak Sri selalu membuat pagar gaib di depan rumahnya dengan menyipratkan air dari bekas cucian beras dengan menggunakan 4 helai batang padi yang belum tua warnanya. Hal itu supaya si pocong tidak mendekat dan hanya tertahan di depan rumahnya saja. Namun beberapa warga lainnya sempat kesal dengan tingkah Mak Sri. Kamu mau percaya itu? Berbagai fitnah dilontarkan oleh para warga terkait kemunculan pocong ireng. Mak Sri itu yang bikin perpecahan. Tanpa dirasa, hal ini terdengar ke telinga Lili dan Bram. Mak, sudah, selesaikan. Itu mitos, ucap Lili. Mak Sri hanya terdiam sambil terus melanjutkan pekerjaannya. Namun siapa sangka, si Lili termakan buayan para tetangga rumahnya kalau si ibunya telah gila dan mempercayai mitos akan kemunculan pocong ireng. Sudah mak, aku tidak butuh itu mitos. Lili mendorong ibunya hingga terjatuh, baskom atau wadah pun terlempar hingga tangannya terkilir. Li, kamu kenapa? Ini ibumu, jelas Bram. Bram membantu membangunkan ibu mertuanya. Tangannya terkilir dia urut dengan menggunakan minyak lentik. Lili masih tidak peduli. Duk, itu bukan mitos, ucap Mak Sri. Mak, Lili malu jadi omongan tetangga, jelasnya. Mak Sri hanya menundukkan pandangannya. Begitu pula Mas Bram yang tampak kecewa dengan tingkah Lili yang berada di luar batas. Kekecewaannya tetap tak bisa diungkapkan karena takut akan menjadi beban pikiran istrinya Lili. Bram mengantarkan ibu mertuanya, Mak Sri, untuk pulang ke rumah yang tidak jauh dari tempatnya.
Lili hanya bersikeras melakukan kehidupannya dengan normal tanpa ada gangguan. Bukan itu yang dimaksud Mak Sri. Sempat-sempatnya dia melakukan ide bodoh untuk berarti tidak bermakna. Karena orang tua lebih mengetahui manis pahit dan pengalaman serta cerita dari leluhurnya dulu. Tepat setelah azan Isya berkumandang, Bram belum juga datang. Hati Lili menjadi resah. Mungkin saja dia bermain di luaran dengan temannya. Keadaan yang hamil ini telah menjadikan Lili stres berat. Lili hanya menunggu di ruang tamu dalam rumahnya. Sekali dia mengelus perutnya yang sedikit membuncit. Pukul 10 malam, tidak ada tanda-tanda kedatangan suaminya. Bram sudah kelewat batas dan tidak menjalankan amanat dari mertuanya untuk menjaga Lili. Tepat di pukul 1 pagi dia terbangun karena ada ketukan pintu. Tidak usah pulang, tidur di luar. Dengar tidak? Tidak usah pulang, tidur di luar. Kesal Lili. Duk, 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 duk. Suara itu tidak hilang, masih berbunyi di kesunyian malam. Lili merasa aneh, suaminya tidak pernah seegois itu. Dia memberanikan diri melangkah membuka pintu. Kret. Lili membuka pintu dan pelan. Kiranya dia akan mendapati suaminya dan langsung memeluknya untuk minta maaf. Namun yang tertampak adalah sosok pocong ireng dengan pandangan yang mengerikan menatap wajahnya. Bau busuknya tercium seketika. Lili syok, dia memegagi perutnya dan segera melangkah mundur. Tangannya meraba-raba daun pintu untuk segera ditutup. Namun apa daya, kepalanya langsung pening. Subuh harinya, Bram terkejut melihat istrinya tertidur di depan pintu depan rumahnya. Darahnya berceceran dari kakinya. Kemungkinan besar ada kontraksi di perutnya. Lili segera dibawa ke dukun bayi. Isu diterornya Lili oleh pocong ireng menyebar luas. Para warga membenarkan teror itu ada. Kata dukun bayi itu pada Bram, "Istrimu kebanyakan pikiran. Bayimu masih bisa diselamatkan, tapi si pengganggu itu bakal mengejar-ngejar." Dia masih teringat dengan perkataan ibunya, sosok itu benar-benar ada. Tapi untuk apa menyerang orang hamil? Seketika Lili dan Bram kembali ke rumahnya. Dia mendapati ibunya sedang menyipratkan air yang kemarin tidak sempat dituntaskan. "Mak." Ibunya tersenyum. "Mak, masuk ke dalam, Lili mau bicara," ucap Bram. Dia mendapati Lili lemas tak berdaya. "Bram, kesini," teriak Mak Sri. "Iya, Mak." "Apa amanatku ke kamu? Jaga istriku. Bagaimana? Sudah dijaga belum?" "Tapi Mak," sela Bram. "Bram, pocong hitam itu nyata. Jangan dimainkan, jangan dihiraukan mulut tetangga." Sal Mak Sri. Lili yang masih terbujur kaku hanya bisa mengelus perutnya. Dia trauma berat. Wajahnya pucat. "Mak, minta maaf," ucap Lili dengan suara lirih. "Nak, jangan merasa salah. Perbaiki titah yang sudah diucapkan." "Mak, pocong itu jadi-jadian." "Pocong itu pesugihan dari Gunung Jawa Barat. Korban akan digadaikan dengan kekayaan. Namun syaratnya sangat ekstrim dan berbahaya," ucap Mak Sri. "Apa itu, Mak?" "Sing mulakne rasa ngerti awe jejeran mayat. Pocong iku bakal dadi urunan kang ditrahke ing anak putu," jelas Mak Sri. "Hah, ungkapan apa itu?" tanya Lili. "Intinya, jika telah mengawali, semua yang tercium seperti mayat akan didatangkan. Lalu jika gagal, maka akan berimbas pada anak cucunya," ucap Mak Sri. "Berarti rumah ini sudah bau mayat." Percakapan terhenti. Mak Sri kembali menyipratkan air itu di depan rumah Lili. Para tetangga hanya bisa melihat tanpa ingin mengganggunya. "Sri, apa itu?" tanya warga. "Air untuk menghilangkan bau mayat." "Buat apa?" "Kamu percaya titah leluhur." "Titah apa?" "Masukkan sandal, baju kamu, dan anak kamu jika matahari telah tenggelam."
Perkataan itu membuat panik seluruh warga sekitar. Titah leluhur yang disebarkan dari mulut ke mulut lewat buyut, nenek, kakek, saudara. Tidak menggantikan keadaan zaman dan kapan waktu setelah bergulir. Aturan tetap menjadi pondasi. Srengenge wis surup, ucap itu sekarang terdengar oleh setiap warga. Seluruh barang yang berada di luar segera dimasukkan ke dalam untuk mencegah ambunan mayat. Hingga malam tiba tidak ada warga yang berkeliaran. Siapakah yang mengalam ini akan diteror? Diketuk pintunya berkali-kali hingga membuat kepala pening dan pusing. Mak Sri sengaja tidak pulang ke rumahnya. Dia memilih menjaga Lili karena si Bram belum becus untuk menjaga anak sematawayangnya. Bram, sini. Iya, Mak. Nanti jika tengah malam, jangan buka bagian belakang pintu. Dia akan menyerang di bagian belakang. Jika masih mengganggu, siram air ini lewat lubang bawah pintu. Siap, Mak. Mama mau kemana? Istirahat. Tepat tengah malam, keheningan itu terputuskan. Bram sesekali menengok kamar istrinya, semua aman, tapi suara ketukan itu memecah belah kenyamanannya. Duk, 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 duk. Asalnya dari belakang rumah, Bram mulai tidak tenang. Dia ingat titah dan amanat mertuanya. Tangannya ingin membangunkan tubuh mertuanya agar segera membantu ketakutan ini. Mak, ucap Bram lirih, tidak ada jawaban. Tidak ada seruan, hanya ketukan misterius dari balik pintu. Bram melangkahkan kaki menuju pintu belakang sambil membawa wadah berisi air yang telah diamanatkan oleh mertuanya. Suara ketukan pintu masih terngiang di telinga Bram. Namun dia mencium bau yang sangat hingga membuat perutnya sangat mual. Bau mayat. Bram mundur ke belakang. Bram merinding tak karuan, seluruh tubuhnya bergetar. Mak Sri terbangun dari tidurnya dan melihat Bram mematung di depan kamar istrinya. Bram, ada apa? Mak, pocong itu ada. Bram, siram, siram. Bram tak mampu melangkahkan kakinya seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melangkah. Diambilnya wadah itu oleh Mak Sri dan segera menuju pintu yang dimaksud. Bau mayat, pulang kamu, jangan kesini lagi. Pulang ke tuanmu, jangan kesini lagi. Teriak Mak Sri sambil menyiram bawah pintu. Sesaat ketukan pintu itu hilang. Bau busuk yang tercium pun sudah menghilang. Ketika pintu dibuka oleh Mak Sri, dia menemukan banyak belatung dan cacing yang memenuhi tanah tepat di belakang pintu rumahnya. Bram, ambilkan garam. Nih, pocong itu suruhan. Tidak akan kehabisan akal untuk menghancurkan dan mengambil tumbal. Makanya kamu harus berani, ucap Mak Sri. Selepas kejadian itu, para warga jadi yakin dengan teror yang menyerang pemukimannya. Belum sampai di situ, ketika usia kehamilan Lili membesar, dia sering sekali terkena sawan. Ini membuktikan si pocong belum menyerah sampai di situ. Lili sedang ditahan oleh si brengsek itu, ucap Mak Sri. Terus bagaimana, Mak? Tanya Bram. Mak Sri punya kenalan dari desa sebelah seperti Kiai. Mak Sri meminta Kiai itu untuk menyelamatkan Lili terlebih dahulu, jika tidak maka nyawa dan jabang bayinya tidak akan selamat. Tangan dan kaki Lili sedang dipaku, jadi usahakan jangan memegang kedua tangan dan kaki. Pasti kesakitan, yang hanya bisa dilakukan adalah mencari pelakunya. Ucap Kiai. Untuk mencari pelakunya, setiap warga harus membacakan Al-Quran. Dan ketika malam tiba, semua barang-barang harus dimasukkan ke dalam. Kata Kiai itu, pocong ireng hanya mengganggu satu korbannya untuk ditumbalkan. Jika gagal, dia akan mengambil tuannya. Itulah perjanjiannya. Ditambah bambu kuning, mau besar atau kecil, katanya untuk mencegah pocong itu masuk dan mengganggu warga. Kiai itu minta ruang khusus untuk menyerang balik tuannya. Katanya, jika pocong ireng itu berkeliaran, posisi tuannya akan lemah. Ditempatkannya Kiai itu di ruang penyimpanan bahan makanan. Ciri-ciri pocong itu datang adalah dengan gemuruh suara angin, bau busuk mayat dan ketukan pintu.
Benar saja, pocong itu masih mengetuk bagian belakang rumah Lili. Sudah datang, ucap Mak Sri dari bibir pintu ruang itu. Lili berteriak kesakitan. Mak Sri panik tak karuan. Jangan dipegang kaki sama tangannya, lepaskan, teriak Kiai itu. Bram, lepaskan, teriak Mak Sri. Telat, sebentar lagi anakmu bisa mati. Terus bagaimana? Diam dulu, tuanya sebentar lagi ketahuan. Suara itu lambat laun menghilang bersamaan dengan gemuruh angin. Sudah selesai. Maksudnya bagaimana? Tanya Mak Sri. Kiai itu keluar dari ruang tempat ia bermeditasi. Mak Sri menyuruh menuju ruang tamu untuk menjelaskan. Sri, jangan sampai kamu buka pintu belakang jika matahari tengah tenggelam. Sudah jebol, cari bambu kuning untuk menahan. Lili bagaimana? Tanya Mak Sri. Bakal sembuh. Pocong itu bentuk pesugihan yang mengambil jabang bayi. Perhatikan juga suaminya. Jangan sampai sering keluar malam. Lili sudah tercium bau mayat oleh pocong itu. Dia akan segera diincar. Selipkan cemiti di kantong depan. Tuanya bagaimana? Bakal ketahuan sendiri. Beberapa hari kemudian, warga dikejutkan dengan penemuan pocong ireng di perkebunan. Namun dia tidak menyentuh sedikit pun tanah dari desa yang telah terpagar bambu kuning. Pocong ireng itu tidak bisa masuk ke dalam pemukiman warga, hingga perjanjian awal yang disebutkan. Jika gagal memberi tumbal, maka keluarganya yang akan terambil. Satu persatu keluarga dari tuan yang melakukan pesugihan pocong ireng itu meninggal. Awalnya dia jatuh miskin, lalu lambat laun dia meninggal dengan tidak baik. Diketahui pelakunya telah lama melakukan praktek ini dan mengorbankan 3 orang anaknya. Satu sebagai syarat ketika pertama kali melakukan perjanjian dan 2 lainnya berangsur-angsur sesuai keadaan. Dan demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya. Sampai berjumpa kembali lagi di cerita misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru yang tentunya dari channel ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.